Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu, Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Saat ini, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 dan 2. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Suci, 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 Kau kudus tersungguh, hidup tatamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah-Mu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, bimbing dan kuatkanlah kami dengan Roh-Mu, agar kami mendengar dan menerima firman-Mu. Teguhkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya kami menjadi baru dan kudus. Tolonglah kami agar kami semakin percaya kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubi, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini,
yang terambil dari Katekismus bab yang kedua, pasal pertama dan maksudnya. Pasal pertama, iman terhadap Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Diperlengkapinya aku dengan tubuh dan jiwa, mata, telinga dan seluruh anggota tubuhku, pikiran dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semua. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidup ini. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku, bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja. Oleh sebab itu, menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji dan melayani serta mentaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan agar dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan di dalam dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan sebagai epistel pada hari Minggu ini, tertulis dalam kitab 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Demikian bunyinya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku sendiri pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya, bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh. Demikianlah pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin.
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Bersuling dan merdu, membimbing aku pada kebenaran, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku ikut Tuhanku, membuat aku tentram berdiri, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian minggu ke-9 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Beginilah firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing memperoleh sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki.
Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Ketika Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah minggu ini adalah Tuhan Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Tema ini berbicara tentang pemeliharaan Allah yang sempurna, dan sasarannya adalah kita semakin mengimani dan mengamini kasih Tuhan yang senantiasa memelihara dan mencukupkan apa yang kita perlukan. Itu akan dapat kita pahami melalui pelaku-pelaku yang ada di dalam kisah ini. Dan kita akan mulai dengan orang banyak yang mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang banyak datang dan berkumpul di mana Yesus sedang mengajar, berkhotbah, atau menyembuhkan orang sakit. Sebagaimana disebutkan di dalam nas ini, orang banyak berbondong-bondong setelah melihat mujizat penyembuhan yang dilakukan Yesus. Ada kalanya orang berkumpul setelah tahu Yesus ada di situ. Dan ada pula orang banyak berinisiatif mendahului ke tempat Yesus berada. Seperti yang terjadi di dalam nas ini. Keputusan untuk mengikuti Yesus sebenarnya sangat berisiko dan mahal. Dikatakan berisiko karena dalam Injil Matius, peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang ini dekat dengan matinya Yohanes Pembaptis oleh Herodes. Namun orang banyak memilih ikut Yesus, tidak peduli bahaya yang akan mereka hadapi. Mereka datang dan mencari Yesus. Pertanyaan bagi kita, saudara-saudaraku, mengapa mereka berani melakukan itu? Mereka melakukan itu karena mereka yakin bersama Yesus mereka akan banyak menerima sukacita. Sonang di lambung Yesus. Bersama Yesus ada sukacita, ada berkat, ada bahagia, ada kesembuhan, dan lain-lainnya. Itulah yang membuat mereka tidak memikirkan capek, tidak memikirkan perjalanan jauh, dan kadang mereka juga tidak peduli Yesus sudah capek, yang penting mereka dekat dengan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, masih adakah kerinduan kita dan keyakinan kita seperti orang-orang banyak di dalam nas ini? Jika mereka saja mampu dan mau bertemu dengan Yesus dengan peralatan transportasi seadanya, apalagi kita yang semakin diperlengkapi dengan jalan yang lebar dan bagus, alat transportasi yang tersedia, baik mobil, taksi, Grab, Gokar, atau Gojek, semuanya memudahkan langkah kita untuk bersekutu di dalam rumah Tuhan. Waktu bersama dengan Yesus adalah waktu yang sungguh indah
dan penuh dengan sukacita. Sebagaimana dikatakan di dalam Kidung Jemaat, indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapakku. Diam di hadirat Allah adalah sukacita dan berkat terindah yang pernah kita terima. Lihatlah apa yang terjadi di dalam nas ini. Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Yang lapar dikenyangkan, yang letih lesu diberikan kelegaan, yang bergumul diberikan pengharapan dan ketekunan. Tidak ada yang pulang dengan tangan hampa. Firman Tuhan menjamin itu di dalam Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah yang datang dari dalam rumah Tuhan. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, murid-murid Tuhan Yesus. Sebagaimana murid, mereka ikut serta dengan Yesus yang berkhotbah, mengajar dan menyembuhkan orang sakit di desa maupun di kota. Saudaraku, ada kalanya para murid tidak harus berpikir keras di dalam pelayanan. Tetapi ada juga kalanya mereka ikut tertantang. Sebagaimana disebut di dalam nas ini. Hari mulai malam. 5.000 orang belum mau beranjak pulang. Tempat itu sepi. Jauh dari perkampungan. 5.000 orang belum makan. Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Filipus menjawab, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kalaupun mereka punya uang 200 dinar, rasanya mustahil ada penjual roti sebanyak itu." Sebenarnya pada titik ini murid-murid sudah sangat tertekan. Dan solusi terbaik sebenarnya adalah Yesus diminta untuk memulangkan orang banyak itu. Meskipun demikian, dalam tekanan yang begitu kuat, murid-murid melakukan perintah Yesus. Andreas berkata, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? 5 roti dan 2 ikan tidak cukup untuk memberi makan 5.000 orang." Tetapi murid-murid tetap membawanya kepada Yesus. Yesus menerimanya, lalu mengucap syukur dan dibagikannya kepada orang banyak, sebanyak yang mereka kehendaki. Semuanya makan, semuanya kenyang, dan mereka mengumpulkan sisa 12 bakul penuh. Saudara-saudaraku, kita mengaminkan bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan, tidak hanya tahu menerima berkat, tetapi juga harus mau menjadi berkat. Kita diperintahkan menjadi berkat di dalam keadaan, di dalam situasi, dan di dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Allah menginginkan kita menjadi berkat dengan apa yang ada pada diri kita masing-masing. Bagi saya, mungkin 5 roti dan 2 ikan itu adalah talenta mengajar. Bagi yang lain, 5 roti dan 2 ikan itu mungkin adalah karunia untuk melayani, membagi-bagikan sesuatu, memimpin, dan melayani pelayanan kemurahan hati. Saudaraku, tidak ada pelayanan yang terlalu kecil, tetapi semua pelayanan perlu dan sangat mulia. Tidak perlu engkau menunggu 5 roti menjadi 10. Tidak perlu engkau menunggu
2 ikan menjadi 4. Apa yang ada di tanganmu saat ini, sesederhana apapun, Tuhan ingin kita melayani dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Di tangan Tuhan Yesus, 5 roti dan 2 ikan menjadi berkat yang berlipat ganda. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, saudara-saudaraku. 5 roti dan 2 ikan yang ada di tanganmu sekarang tidak akan berlipat ganda jika itu tinggal diam di tangan kita sendiri. Tuhan yang harus berperan dan mengembangkan potensi, talenta yang kita miliki, sehingga menjadi berkat yang berkelimpahan. Tanpa Tuhan, 5 roti dan 2 ikan itu tetap sedikit dan tidak cukup untuk dibagi. Bawalah semuanya kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan melatih atau memimpin kor. Itu yang bisa kulakukan kepadamu ya Tuhan. Maka lakukanlah semuanya itu dengan sukacita untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan bermain musik. Itu yang bisa kuperbuat kepadamu ya Tuhan pada hari ini. Maka lakukanlah semuanya dengan segenap hati. Tuhan, aku mau melayani Engkau melalui keluargaku. Aku hanya seorang ibu rumah tangga. Lakukanlah semuanya itu. Sungguh luar biasa. Tuhan Yesus tidak menolak 5 roti dan 2 ikan itu. Meskipun jelas itu tidak cukup. Tetapi di tangan Yesus, ia menerima dan membuatnya berlipat ganda. Yang ketiga, Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Yesus menyatakan pemeliharaannya karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yesus tidak pernah lepas tangan atas orang-orang yang mengikut Dia. Tuhan Yesus menyediakan kebutuhan kita. Ia memuaskan kita dengan pengajaran dan firman-Nya. Dan Ia juga memberikan kebutuhan jasmani bagi kita. Tuhan Yesus tidak menunda-nunda dan tidak berlama-lama dalam memberikan kebutuhan kita. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Ia memberikannya. Bahkan Ia mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga agar kita terbebas dari maut dan kematian. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema atau topik minggu hari ini adalah Yesus berkuasa memenuhi kebutuhan kita. Ia adalah Allah yang memelihara hidup kita. Ia mencukupkan apa yang kita perlukan. Siapa saja yang berserah dan dekat pada Allah dan mengandalkan Allah, hidupnya dijamin oleh Allah. Raja Salomo dalam Mazmur 37 ayat 25 sampai 26 bersaksi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang-orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentang pemeliharaan Tuhan, kita
tidak boleh khawatir dan ragu. Tuhan Yesus datang membawa kehidupan bagi kita, yaitu hidup yang berkelimpahan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam Kristus Yesus, Tuhan Allah pemelihara dan penjamin hidup kami, Tuhan yang berkuasa memenuhi kebutuhan dan apa yang kami perlukan. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu. Firman-Mu mengajari dan meneguhkan kami bahwa pemeliharaan, pertolongan, dan karya Tuhan tidak pernah terlambat dan datang pada waktu dan cara yang paling tepat. Terima kasih ya Bapa. Hidup kami sepenuhnya dipelihara oleh tangan kasih-Mu. Biarlah kami juga ya Bapa boleh menjadi saluran berkat bagi yang lain, dengan mau berbagi, menolong, dan memberikan apa yang diperlukan oleh saudara kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk melakukan semua itu untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga ketika kebaikan atau perbuatan baik itu tidak direspon ataupun tidak dibalas dengan positif, kami akan tetap melakukannya sebab kami melakukannya untuk Tuhan. Persiapkan kami ya Bapa dengan kuat kuasa Roh-Mu untuk mengamini dan mengimani pemeliharaan-Mu yang tidak pernah putus di dalam kehidupan kami. Berkati ya Tuhan saudara-saudara kami yang menerima karunia pertambahan umur 1 tahun di dalam minggu ini. Tuhan berikan umur panjang, Tuhan berikan kesehatan yang baik, Tuhan lanjutkan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka. Dan bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan berikan kelegaan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan kesehatan yang baik bagi mereka. Bekerjalah Engkau ya Bapa melalui obat-obatan, makanan, minuman, maupun istirahat mereka. Hidup kami sepenuhnya kami pertaruhkan di dalam tangan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Kau gembala kami, tuntut kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku akan
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.